Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pembimbing pengampu mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran Al-Mukarram Bapak Shodikin MA serta kawan-kawan yang senantiasa mau mendengarkan penjelasan dari presentasi kami kali ini tentang Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Teman-teman, perkenalkan, saya Futihatus Sa'diyah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah, Dakwah dan Usuluddin di IAIN Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Bagaimana itu Ad-Dakhil yang menjadi metode dalam menafsirkan Al-Quran. Yuk kita simak videonya. Nah, sebelum membahas apa itu Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran ini, kita di video ini akan membahas tentang beberapa hal. Di antaranya yang pertama tentang pengertian Ad-Dakhil fi Tafsir. Kemudian yang kedua tentang sejarah dari Ad-Dakhil. Yang ketiga tentang perkembangan Ad-Dakhil fi Tafsir. Kemudian yang keempat, sumber yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan dengan metode Ad-Dakhil. Kemudian yang selanjutnya pengertian Israiliyat, hermeneutika, dan kontekstual. Kemudian yang nomor 6, kita akan membahas tentang kritikan ulama-ulama tentang Ad-Dakhil fi Tafsir atau metode Ad-Dakhil. Kemudian yang ketujuh, kita akan membahas tentang hermeneutika dan tafsir kontekstual dalam penafsiran Al-Quran. Yang kedelapan, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam hermeneutika dan juga dalam kontekstual. Nah, yang terakhir, kita akan membahas apa sih pengaruh Ad-Dakhil dan juga pengaruh Israiliyat dalam kitab-kitab tafsir. Langsung saja kita simak video tentang pengertian Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Untuk bagian pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Nah, secara etimologi atau bahasa, Ad-Dakhil ini artinya adalah tamu yang datang dari luar dan orang asing. Nah, dalam konteks bahasa, Ad-Dakhil berarti kata-kata asing yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Bisa juga Ad-Dakhil itu artinya suatu hal baru dari luar yang menyelinap kepada yang lain dan tidak sesuai dengan yang ditempatinya. Sedangkan masyarakat Arab memaknainya sebagai sesuatu kata atau bahasa asing yang masuk dan bercampur ke dalam bahasa Arab. Dapat disimpulkan bahwa arti Ad-Dakhil secara bahasa adalah tamu, datang dari luar, makar, rekayasa, aib, kerusakan, dan juga tidak sesuai dengan yang ditempatinya. Kemudian makna Ad-Dakhil secara istilah yang pertama menurut Dr. Ibrahim Khalifah. Definisi Ad-Dakhil adalah penafsiran Al-Quran yang tidak memiliki sumber yang jelas dalam Islam, baik itu tafsir menggunakan riwayat, hadis, hadis-hadis lemah, hadis palsu, ataupun menafsirkan dengan teori-teori sesat sang penafsir, karena sebab lalai ataupun disengaja. Nah, sedangkan menurut Dr. Abdul Wahab, pengertian dari Ad-Dakhil adalah menafsirkan Al-Quran dengan metode dan cara yang diambil bukan dari Islam. Nah, pengertian Ad-Dakhil yang diungkapkan oleh Said Mursi Ibrahim, seperti yang dikutip dalam Ibrahim Nail, adalah semua penafsiran yang didasarkan pada khobar dan riwayat-riwayat yang dhaif, apalagi maudhu, dan setiap penafsiran yang dihasilkan tanpa terpenuhinya syarat-syarat penafsiran. Selanjutnya, sejarah Ad-Dakhil. Pada sejarah Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran ini, sebenarnya pada zaman Rasulullah ini belum ada, karena semua penafsiran Al-Quran itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri.
dan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jika Rasulullah melakukan sebuah kesalahan, maka Allah lah yang langsung menegur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ad-dahil ini muncul pertama kali pada era sahabat, tepatnya sejak tahun 41 Hijriah. Dengan munculnya perpecahan umat Islam pada saat itu, sehingga tidak sedikit mufasir yang memasukkan ad-dahil ke dalam penafsirannya hanya untuk menguatkan ideologi golongannya tersebut. Kemudian, ad-dahil ini muncul dari dua sudut pandang. Yang pertama, ad-dahil timbul dari orang-orang non-Islam. Nah, ad-dahil semacam ini muncul dari pemikiran musuh-musuh umat Islam yang ingin menghancurkan agama Islam, baik itu orang Yahudi, Nasrani, atau orang yang tidak memiliki agama sekalipun, maupun dari golongan orientalis yang mereka hanya bertujuan untuk mempermainkan agama Islam dan ingin menampakkan bahwa kitab suci Al-Quran sangat bertentangan dengan dinamika kehidupan manusia. Nah, mereka mulai memasuki ideologi salah dalam memahami Al-Quran agar terjadi fitnah di antara sesama Islam, agar umat Islam ragu terhadap kitab suci Allah, dan agar umat Islam ini tercerai-berai. Itulah tujuan dari orientalis. Nah, kemudian adapun sudut pandang yang kedua bahwa ad-dahil ini muncul dari orang Islam itu sendiri. Nah, ad-dahil macam ini bisa muncul dari golongan beragam yang mengatasnamakan golongan agama Islam. Namun, pada kenyataannya mereka mempunyai hubungan gelap dengan musuh-musuh Islam. Golongan Islam itu hanya menjalankan strategi aja yang dirumuskan oleh musuh-musuh Islam. Jadi, pada golongan yang kedua ini sebenarnya mereka ini bekerja sama dengan golongan yang pertama, yakni orang-orang non-Islam. Jadi, mereka bekerja sama untuk menjalankan strategi yang sudah dirumuskan oleh musuh-musuh Islam tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang timeline perkembangan ad-dahil fi tafsiril Quran. Yang pertama, pada zaman tabi'in, kaum Yahudi serta Nasrani dan juga orang-orang non-Arab semakin banyak yang memeluk Islam. Nah, kisah-kisah tentang Israiliyat ini dan ajaran-ajaran agama lama mereka pun semakin mudah membaur dengan ajaran Islam. Nah, dengan fenomena seperti ini disadari ataupun tidak, riwayat-riwayat bohong dan paham-paham yang menyimpang dari ajaran agama Islam mulai masuk dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian pada masa tabi'in, riwayat-riwayat ini dengan mudah masuk ke buku-buku tafsir karena sebagian mufasir ini tidak peduli atau justru sengaja memasukkan cerita-cerita tersebut untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan sebuah kisah yang terperinci. Namun, karena tafsir-tafsir itu tak mencantumkan sanad secara tegas, maka bercampur baurlah antara riwayat yang sahih dan juga riwayat yang tidak sahih. Nah, kondisi semacam ini merambah pada pemuatan kisah-kisah Israiliyat. Di antaranya, para mufasir yang banyak memasukkan ad-dahil tentang Israiliyat ini adalah Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurai. Kemudian selanjutnya, perkembangan yang selanjutnya yaitu mulai di era Abbasiyah sampai sekarang atau sampai tahun ini, bahwa era tersebut dimulai dari era Abbasiyah merupakan era di mana wilayah negara muslim itu sangat luas dan berkembang banyak sekali aliran dan juga opini-opini keagamaan mereka dan juga golongan mereka. Dan begitu juga faktor latar belakang sosial kultur mereka itu berbeda-beda. Nah, ilmu pengetahuan mereka pun berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Seperti misalnya hari ini sudah ada ilmu fikih, linguistik, filsafat,
dan lain sebagainya, sudah ada ilmu-ilmu yang terperinci. Nah, hal ini berdampak pada upaya untuk memasukkan keilmuan-keilmuan yang ada tersebut dalam tafsir. Nah, maka secara global sebab-sebab munculnya ad-dakhil ini ada 3, yakni tentang Israiliyat yang cikal bakalnya itu diambil dari waktu zaman tabi'in, kemudian dari musuh-musuh Islam, dan juga dari hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis yang dia itu tidak bersumber dari Rasulullah SAW, sanadnya tidak jelas, tapi dia oleh ulama dikatakan sebagai hadis. Sebenarnya hadis-hadis maudhu ini bukanlah hadis, melainkan makalah-makalah dari para ulama-ulama. Namun para ulama-ulama ini menyalahgunakan wewenangnya. Mereka sengaja menyandarkan nama Rasulullah pada makalah-makalah mereka. Nah, hal ini disebut sebagai hadis maudhu. Nah, pembahasan selanjutnya yakni sumber yang digunakan oleh mufassir dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode ad-dakhil fi tafsiril Quran. Ada 3. Yang pertama itu sumbernya adalah wahyu ataupun riwayat-riwayat. Yang kedua, ra'yu atau ijtihad akal. Yang ketiga itu Israiliyat atau cerita-cerita Israiliyat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, wahyu atau riwayat. Nah, menurut Ibrahim Khalifah dan Ibrahim Nail, ada 9 bentuk penafsiran yang termasuk ke dalam jenis ad-dakhil an-naqli atau ad-dakhil, sumber ad-dakhil dengan wahyu atau riwayat, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis, tapi hadisnya itu tidak dapat dijadikan hujah. Apa saja hadis yang tidak dapat dijadikan hujah? Yang pertama itu adalah hadis maudhu, kemudian hadis dhaif, yang terlebih lagi jika kedhaifan hadis tersebut disebabkan oleh ketidakadilan perawi. Seperti yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya, bahwa hadis maudhu itu adalah merupakan hadis palsu, atau sebenarnya bisa kita katakan bukan sebagai hadis, melainkan makalah-makalah dari ulama-ulama terdahulu, namun disalahgunakan atau diselewengkan kegunaannya. Mereka menisbatkan nama Nabi ke dalam makalah tersebut atau ke dalam perkataan bijaksana dari ulama-ulama tersebut. Jadi seolah-olah bahwa makalah tersebut itu menjadi hadis, padahal bukan. Ketika kita telusuri ataupun kita takhrij isi tersebut, matan tersebut, maka kita akan menemukan suatu kejanggalan, seperti tidak tersambung sanadnya, terus kemudian tidak ada sanad-sanad yang di dalam makalah tersebut itu sama sekali tidak ada. Jadi bisa kita katakan sebagai hadis maudhu atau hadis palsu. Kemudian yang kedua, sumber yang digunakan mufassir ad-dakhil adalah ra'yu atau ijtihad akal manusia. Nah, cara manusia untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang semakin berkembang, karena permasalahan dulu ketika zaman Rasulullah hidup, kemudian sahabat hidup, kemudian tabi'in hidup, kan permasalahannya semakin berkembang dan juga berbeda tentunya, dan butuh pemikiran solusinya juga. Nah, untuk itu manusia itu diberikan atau dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu berpikir secara komprehensif dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai bukti keabsahan ra'yu. Namun, di sini ijtihad akal itu ada tergolong menjadi 2. Yang pertama itu ijtihad akal yang baik dan benar. Yang kedua, ijtihad akal yang tercela. Nah, adapun yang pertama, ijtihad akal yang baik itu mengeluarkan gagasan atau pandangannya secara objektif, artinya tidak dengan hawa nafsu ketika ingin menafsirkan suatu ayat Al-Quran. Tapi yang kedua ini, ijtihad akal tercela, ini adalah tujuannya mempunyai tujuan terselubung, yakni menafsirkan Al-Quran itu dengan hawa nafsu atau ada suatu kepentingan. Jadi penafsirannya itu tidak objektif, penafsiran melalui akalnya itu tidak objektif. Nah, kemudian yang ketiga, sumber yang ketiga adalah Israiliyat. Israiliyat ini adalah cerita-cerita yang kerap kali dibawakan oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam biasanya, dan
ia berbeda dari hadis yang dapat dipercaya sebagai ucapan, tindakan, atau diamnya Nabi Muhammad. Jadi Israiliyat ini tidak sama dengan hadis ya teman-teman. Israiliyat adalah cerita-cerita yang kerap dibawakan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Nah, ulama sendiri mendefinisikan Israiliyat sebagai cerita dan informasi yang berasal dari orang Yahudi, Nasrani seperti yang tadi kami bilang, yang telah menyusup ke dalam masyarakat Islam, ataupun kebanyakan beliau itu telah memeluk agama Islam. Nah, maka cerita-cerita ini dibawakan seperti sahabat-sahabat dulu gitu. Cerita-ceritanya dari tentu dari Israiliyat, dari Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Israiliyat yang sudah kita sebutkan dari tadi, kemudian hermeneutika dan juga kontekstual. Yang pertama, Israiliyat. Nah, Israiliyat seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa berita yang dinukil atau diambil dari orang Bani Israel, yakni baik dari Yahudi ataupun Nasrani. Nah, ditinjau dari statusnya, Israiliyat dibagi menjadi 3. Yang pertama, berita yang diakui dalam Islam. Yang kedua, berita yang didustakan dalam Islam. Yang ketiga, berita yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan dalam Islam. Nah, ditinjau dari bahasa, kata Israiliyat ini dalam bentuk jamak dari Isra'iyah untuk kata yang dinisbahkan kepada Israel yang berasal dari bahasa Ibrani. Artinya itu hamba Tuhan. Sedangkan dari segi terminologi, Israiliyat ini adalah riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Kemudian yang kedua, pengertian dari hermeneutika. Secara bahasa atau etimologi, hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani, hermeno atau hermenien, yang berarti menerjemahkan atau translator atau menafsirkan, atau bahasa Inggrisnya interpret. Dalam tradisi Yunani kuno, kata hermenien dan hermenia, bentuk kata benda, dipergunakan dalam 3 makna. Yang pertama, to say, yang kedua to explain, yang ketiga to translate. Nah, 3 makna inilah yang dalam bahasa Inggris diekspresikan ke dalam kata to interpret atau untuk menafsirkan. Sedangkan secara istilah hermeneutika ini diartikan dengan teori atau sebuah metode penafsiran teks yang dia itu menafsirkan, fungsinya itu untuk menafsirkan teks, khusus penafsiran teks Bible atau kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Nah, kata bijak kemudian kata bijak dan teks filsafat atau lebih tepatnya manuskrip-manuskrip terdahulu. Nah, hermeneutik ini dalam buku Very Fickler mendefinisikan bahwa sebagai ilmu dan seni tentang interpretasi atau tentang penafsiran Bible, the science and art of biblical interpretation, yang kemudian diadopsi oleh pemikir-pemikir muslim modern untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, tafsir kontekstual. Menafsirkan Al-Quran berdasarkan latar belakang sejarah. Artinya ya, menafsirkan Al-Quran berdasarkan latar belakang sejarah, sosiologi, budaya adat, istiadat, dan peranata-peranata yang berlaku dan berkembang di masyarakat Arab sebelum dan selama turunnya Al-Quran. Itu tafsir kontekstual. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul, terus kemudian terutama yang berkaitan dengan fenomena sosial pada saat itu. Nah, sebagaimana biasanya, pemahaman ayat yang paling sempurna adalah dengan memperhatikan setting sosialnya yang melingkupi turunnya ayat. Kemudian ada kalanya setting sosial itu hanya berlaku pada masa tertentu, individu tertentu, dan juga tempat tertentu. Tetapi ada kalanya pula bahwa setting sosial itu berlaku sepanjang masa pada siapa saja, di mana saja, tanpa mengenal apapun. Kemudian selanjutnya, kritikan ulama tentang ad-dakhil fi tafsiril Quran. Yang pertama, menurut Fayaid. Nah, menurut Fayaid, kritikannya bahwa penafsiran ad-dakhil ini adalah penafsiran Al-Quran yang tidak memiliki sumber, kemudian tidak memiliki argumentasi, dan juga tidak memiliki data yang valid dari agama. Baik penafsiran tersebut menggunakan riwayat suatu hadis, apalagi hadisnya itu hadis lemah dan palsu, ataupun menggunakan teori-teori yang
aneh-aneh atau yang sesat lainnya. Kemudian yang kedua itu ada kritikan mengenai ad-dakhil dari Jamal Mustafa An-Najjar, bahwa ad-dakhil ini adalah suatu yang dengan kebohongan dinisbatkan kepada Rasulullah, sahabat dan tabi'in melalui apa? Melalui hadis-hadis yang dhaif, kemudian hadis-hadis yang maudhu. Nah, yang ketiga, kritikan yang ketiga itu dari Ibrahim Khalifah, bahwa ad-dakhil itu artinya suatu aib, suatu kecacatan yang itu dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktornya tentu kita kembali ke definisinya, bahwa dia menggunakan riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat yang lemah, kemudian menggunakan pola pikir yang tercela. Selanjutnya, hermeneutika dan tafsir kontekstual dalam penafsiran Al-Quran. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran. Nah, banyak dari cendekiawan muslim di era modern, mulai Al-Farabi juga pernah membahas istilah hermeneutika dari karya Aristoteles, dan sampai pada ilmuwan dari Timur Tengah yang membahas hermeneutika, yang mana bahwa ada yang memaknai bahwa konsep relativisme tafsir, dekonstruksi syariah, dan menolak otoritas mufasir, maka itu akan terjadi pemahaman yang sangat menghancurkan sendi-sendi Islam dari akarnya. Nah, di antaranya ada yang membahas konsep kata yang sinonim seperti kata taroduf atau kemudian konsep penurunan Al-Quran ataupun asbabun nuzul atau penafian terhadap asbabun nuzul. Terus kemudian mengenai kemukjizatan Al-Quran, dan juga yang terakhir adalah tentang dialektik dan juga pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah tafsir kontekstual di dalam penafsiran Al-Quran. Nah, di dalam penafsiran model ini salah satunya adalah Abdullah Said yang mengusung tafsir kontekstual, yang mana beliau itu membahas tentang konsep dari wahyu. Menurutnya ada 4 level. Yang pertama, wahyu itu berada dalam ghaib dulu. Yang kedua, wahyu itu mencapai nabi. Terus kemudian yang ketiga, wahyu itu telah menjadi bagian dari kehidupan umat muslim atau umat manusia, atau sudah membaur ke dalam, bahwa wahyu itu sudah berbaur kepada kehidupan umat Islam. Kemudian yang keempat, yakni praktik wahyu yang dipandu oleh komunitas-komunitas, dan petunjuk tersebut diberikan kepada mereka yang mendapat ilham dari Allah sebagai pemandu untuk umat Islam yang lain. Jadi di sini ada yang namanya living Quran atau penghidupan kembali Al-Quran di tengah-tengah kehidupan masyarakat oleh orang-orang yang mendapat ilham dari Allah sebagai pemandu untuk umat Islam yang lain. Itu menurut Abdullah Said. Nah, dari sinilah yang dinamakan sebagai tafsir kontekstual yang sudah dijelaskan di atas. Nah, dalam penafsiran model ini salah satunya beliau membahas tentang tadi wahyu, pewahyuan mencapai nabi, pewahyuan telah menjadi bagian dari umat Islam, dan juga praktek wahyu. Langkah-langkah dalam hermeneutika dan kontekstual. Nah, adapun langkah-langkah dalam penafsiran dan juga karakter dalam penafsiran hermeneutika. Yang pertama, teks itu ditempatkan sebagai objek yang diteliti. Pertama, teks. Kemudian ada teks itu sebagai fakta ontologi, dipahami dengan cara mengobjektifikasi strukturnya, kemudian masuk kepada lapis simbolisasi, kode-kode simbolik yang ditafsirkan tertentu saja membutuhkan hal-hal yang bersifat referensi. Kemudian kode simbolik tersebut yang dipancarkan teks dan dikaitkan dengan persoalan sekarang. Setelah itu ditemukan makna atau pesan dari teks tersebut. Nah, karakter hermeneutik ini adalah strukturalisme, yaitu melihat ke berbagai permasalahan sebagai sebuah sistem. Nah, adapun langkah-langkah dan juga karakter dalam penafsiran tafsir kontekstual itu yang pertama mempertimbangkan di mana harus ada dunia teks, dunia membaca, dan bahasa maupun maknanya. Jadi ada 3, dunia teks, kemudian si pembacanya, dan bahasa maupun maknanya ataupun penafsirannya. Memastikan akurasi dari reliabilitas teks, kemudian mengidentifikasi makna teks tersebut, kemudian selanjutnya mengaitkan penafsiran teks dengan konteks saat ini. Jadi kan ada ayat Al-Quran, apa nih penafsiran teksnya, kemudian dikontekskan pada saat ini. Nah, karakter tafsir kontekstual dalam menafsirkan, dia memakai tafsir kontekstual, dan dengan kata lain
dengan keadaan. Maksudnya kontekstual itu berbeda dengan tekstual ya, lawan dari tekstual itu kontekstual. Nah, kalau tekstual itu menafsirkan itu berdasarkan melihat pada teks. Jadi ada ayat Al-Qur'an, teksnya apa, artinya apa, ya itu yang diartikan. Tapi kalau kontekstual ini mengartikan atau menginterpret dengan keadaan. Kemudian setelah itu pengaruh Adahil dan Israiliyat dalam kitab tafsir. Nah, pengaruh Adahil dalam kitab tafsir, di dalamnya terdapat sebuah riwayat hadis maudhu. Contohnya, Adahil ini kan yang menyimpang atau yang menyelundupkan secara ilegal. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah hadis-hadis maudhu. Nah, ini salah satu contoh hadisnya tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib yang terangkum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 55. Bahwa dalam ayat tersebut turun kepada Ali bin Abi Thalib waktu dalam posisi sholat, dan hal tersebut banyak disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya melalui jalan dan hukum yang banyak, dan dari setiap jalur banyak kelemahan dan perawinya atau palsu seperti halnya hadis yang datang dari jalur Al-Kalbi. Kemudian yang kedua ada pengaruh Israiliyat dalam kitab tafsir. Nah, di dalam kitab tafsir tersebut terdapat riwayat Israiliyat seperti contoh di Quran surat At-Taha ayat 12. Nah, ayat ini ditafsirkan dengan riwayat Israiliyat yang sumbernya itu dari Humaid Al-A'raj, dari Abdullah bin Haris, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala diajak bicara oleh Tuhan, Musa mengenakan pakaian bulu, jubah bulu, kopiah bulu, dan celana terbuat dari bulu dan terompah dari kulit himar atau keledai yang telah mati. Bahwa menurut Al-Bukhari, riwayat Humaid ini hadisnya diingkari atau nama hadisnya adalah hadis mungkar. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kita telah membahas tentang Ad-Dahil fi Tafsiril Quran secara tuntas dan lengkap. Sekian dari kami. Apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf kepada teman-teman yang bersedia menonton. Kemudian kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.